Bel kuningan itu berbunyi 3 kali dari kamar mendiang ibuku. Aku baru pulang membawa 2 kotak pesanan ketika Arman menunjuk sebuah koper merah di depan pintu kamar. Mulai malam ini ibu tinggal bersama kita, katanya. Kamu rawat beliau baik-baik. Kalau pekerjaanmu mengganggu, kurangi saja. Bu Ratih menatapku dari ranjang ibuku, lalu menggoyangkan bel kecil di tangannya. Aku haus. Jangan membuat orang tua menunggu. Saat itu aku belum tahu. Bel yang dipakai untuk memanggilku seperti pembantu itu kelak akan berbunyi di depan seluruh keluarga. Namun kali itu, bunyinya bukan memanggilku. Bunyi itu justru membuka kebohongan mereka. Aku dan Arman sudah menikah selama 6 tahun. Kami tinggal di rumah yang diwariskan ibuku kepadaku beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Rumah itu tidak besar. Hanya ada 2 kamar, 1 ruang tamu, dapur, dan teras yang kubah menjadi tempat menerima pesanan makanan. Namun setiap sudutnya memiliki kenangan. Ibuku membesarkanku seorang diri. Setelah pensiun sebagai guru, kesehatannya menurun. Selama hampir 2 tahun aku merawatnya sambil menjalankan usaha catering kecil dari rumah. Saat itu Arman sering berkata bahwa pekerjaan kantor membuatnya tidak bisa membantu. Ia pulang larut malam. Pada akhir pekan, ia memilih tidur atau pergi bersama teman-temannya. Ketika ibuku harus dibawa kontrol, aku yang mengantar. Ketika beliau tidak bisa tidur karena nyeri, aku yang duduk di samping ranjang. Aku tidak pernah memaksa Arman. Aku hanya berharap, sebagai suami, ia sesekali bertanya apakah aku lelah. Namun pertanyaan itu tidak pernah datang. Setelah ibuku meninggal, kamar beliau kubiarkan tetap rapi. Lemari kayunya masih menyimpan mukena, beberapa buku, dan kotak jahit berwarna coklat. Aku hanya masuk untuk membersihkan debu atau mengganti bunga di atas meja. Arman tahu kamar itu sangat berarti bagiku. Karena itu, aku terpaku ketika melihat Bu Ratih sudah berbaring di sana. Pakaian ibuku dipindahkan ke dalam kardus. Buku-bukunya ditumpuk di lantai. Kotak jahitnya tergeletak di dekat tempat sampah. Apa yang terjadi? Tanyaku. Arman menarik napas seperti sedang menghadapi anak kecil yang sulit diberi pengertian. Ibu tidak bisa tinggal sendirian lagi. Kenapa kamu tidak membicarakannya denganku? Kalau dibicarakan, kamu pasti punya banyak alasan. Jawabannya membuat dadaku sesak. Bu Ratih mengangkat bel kuningan itu. Aku sudah bilang kepada Arman, aku tidak mau merepotkan. Tapi anakku memaksa. Lagi pula, seorang menantu memang berkewajiban merawat mertuanya. Aku meletakkan kotak pesanan di meja. Apa ibu sakit? Bu Ratih memegang pinggangnya. Tubuhku sering lemas. Lututku sakit. Kadang aku merasa akan jatuh kalau berjalan sendirian. Sudah diperiksa dokter? Arman memotong sebelum ibunya menjawab. Tidak perlu banyak bertanya. Ibu butuh ketenangan, bukan pemeriksaan seperti tersangka. Aku menahan diri. Aku tidak keberatan membantu orang tua yang benar-benar membutuhkan. Yang membuatku terluka adalah keputusan itu dibuat tanpa melibatkanku. Mereka masuk rumahku, mengambil kamar ibuku, memindahkan barang-barangnya, lalu memberitahuku setelah semuanya selesai. Aku mengambil kotak jahit milik ibuku dari lantai. Barang-barang ini akan kusimpan di kamarku. Bu Ratih mendecakkan lidah. Barang orang meninggal jangan dibiarkan memenuhi rumah. Lebih baik dibuang supaya tidak membawa kesedihan. Tanganku berhenti. Arman menatapku, tetapi bukan untuk membelaku. Jangan mulai lagi, Nayara. Ibu baru datang. Aku membawa kardus dan kotak jahit ke kamarku tanpa berkata apa-apa. Malam itu, bel kuningan berbunyi 7 kali. Sekali untuk meminta air hangat. 2 kali karena bantalnya dianggap terlalu tipis. Sekali karena lampu kamar terlalu terang. 3 kali karena ia ingin aku memijat kakinya. Arman duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Setiap kali bel berbunyi, ia menoleh kepadaku. Ibu memanggil. Aku menatapnya. Kamu juga bisa mengambil air. Aku baru pulang kerja. Aku juga baru menyelesaikan pesanan. Arman mematikan televisi dengan keras.
Jangan menghitung pengorbanan kepada orang tua. Aku ingin menjawab bahwa merawat orang tua bukan tugas yang boleh dilemparkan kepada satu orang. Namun aku tahu, pertengkaran malam itu hanya akan memberi Bu Ratih alasan untuk menyebutku menantu tidak berbakti. Aku masuk ke kamar dan memberikan air hangat. Bu Ratih tersenyum tipis. Seorang istri yang baik tidak membantah suaminya. Aku meletakkan gelas di meja. Seorang suami yang baik juga tidak mengambil keputusan besar tanpa berbicara dengan istrinya. Senyumnya menghilang. Sejak malam pertama, rutinitasku berubah. Aku harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan Bu Ratih. Buburnya tidak boleh terlalu encer. Telurnya harus setengah matang. Tehnya harus hangat, tetapi tidak terlalu panas. Setelah itu aku mulai memasak pesanan pelanggan. Biasanya aku menyelesaikan semua pekerjaan menjelang siang. Namun bel kuningan terus memotong waktuku. Ketika aku sedang menggoreng ayam, bel berbunyi. Ketika aku sedang menimbang bahan, bel berbunyi. Ketika aku sedang berbicara dengan pelanggan melalui telepon, bel itu kembali terdengar. Bu Ratih sering meminta sesuatu yang sebenarnya berada dalam jangkauan tangannya. Gelas di meja, kacamata di samping bantal, selimut di ujung ranjang. Anehnya, setiap Arman berada di rumah, Bu Ratih terlihat jauh lebih lemah. Ia berjalan perlahan sambil memegang dinding. Suaranya terdengar gemetar. Bahkan untuk menuju kamar mandi, ia meminta dipapah. Namun ketika Arman pergi bekerja, beberapa kali aku mendengar langkah cepat dari kamarnya. Pada hari keempat, sebuah panci jatuh di dapur saat aku sedang menerima bahan makanan di teras. Aku berlari masuk. Bu Ratih berdiri tegak di depan lemari atas. Kedua tangannya terangkat mengambil stoples. Tidak ada tongkat. Tidak ada tubuh yang gemetar. Begitu melihatku, ia langsung memegang pinggang. Aku terpaksa mengambil sendiri karena kamu lama sekali. Aku melihat stoples di tangannya. Letaknya cukup tinggi. Untuk mencapainya, ia harus berdiri dengan seimbang dan mengangkat kedua tangan. Ibu bilang lutut ibu hampir tidak bisa dipakai berjalan. Penyakit orang tua tidak selalu sama setiap saat. Ia melewatiku, lalu berjalan perlahan menuju kamar. Bel kuningan berbunyi beberapa detik kemudian. Aku tidak langsung datang. Aku berdiri di dapur sambil memikirkan apa yang baru saja kulihat. Malamnya, setelah Arman tidur, aku mendengar pintu kamar Bu Ratih terbuka. Aku keluar perlahan. Dari celah pintu dapur, kulihat Bu Ratih berjalan tanpa kesulitan. Ia membuka kulkas, mengambil sepotong kue, lalu duduk di meja makan. Ponselnya berdering. Ia mengangkat telepon dengan suara pelan. Tenang saja. Nayara sudah mulai kewalahan. Aku berhenti di balik dinding. Bu Ratih melanjutkan. Kalau terus kubunyikan bel itu, lama-lama dia akan menutup usahanya. Setelah itu dia tidak punya alasan untuk keluar rumah. Aku menahan napas. Arman bilang dia akan mengaturnya. Yang penting aku tetap terlihat lemah kalau dia ada. Aku tidak tahu siapa yang berbicara di ujung telepon. Namun kalimat itu cukup untuk membuat tubuhku dingin. Jadi kelemahan Bu Ratih bukan sekadar dibesar-besarkan. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Aku mengambil ponsel dan merekam bagian akhir percakapan dari balik dinding. Bu Ratih tertawa kecil. Rumah ini terlalu lama diatur oleh Nayara. Kalau dia sudah berhenti bekerja, semua akan lebih mudah. Aku kembali ke kamar sebelum ia melihatku. Malam itu, aku mengambil keputusan pertama. Aku tidak akan menghadapi mereka hanya dengan kemarahan. Aku akan mencari tahu sampai sejauh mana rencana itu dibuat. Keesokan paginya, Bu Ratih kembali memainkan perannya. Ia duduk di kursi makan sambil memegang lutut. Aku tidak bisa makan nasi keras. Aku menyiapkan bubur. Siang nanti saya ingin mengajak ibu ke dokter. Sendok di tangannya berhenti. Untuk apa? Supaya kita tahu perawatan yang tepat. Arman yang sedang memasang sepatu langsung menatapku. Ibu tidak suka rumah sakit. Kita bisa meminta dokter datang ke rumah. Tidak perlu, katanya cepat. Aku menatap Arman.
Kamu membawa ibu ke sini karena katanya ibu membutuhkan perawatan. Kita harus tahu kebutuhan medisnya. Wajahnya menegang. Aku lebih tahu keadaan ibuku daripada dokter yang baru melihatnya beberapa menit. Bu Ratih menghela napas panjang. Sudahlah, Men. Jangan bertengkar. Kalau Nayara merasa aku beban, aku bisa pergi. Ia mengatakan itu, tetapi tidak bergerak dari kursinya. Arman langsung memeluk bahunya. Ibu tidak kemana-mana. Kemudian ia menatapku dengan marah. Mulai hari ini, jangan menerima pesanan terlalu banyak. Ibu harus menjadi prioritas. Aku tidak menjawab. Setelah Arman pergi, aku memeriksa koper merah Bu Ratih yang diletakkan di sudut kamar. Aku tidak membongkar pakaian atau barang pribadinya. Aku hanya mencari kartu pengobatan atau daftar obat agar tahu apakah ia benar-benar memiliki penyakit serius. Di saku luar koper, aku menemukan sebuah amplop. Di dalamnya ada salinan perjanjian sewa rumah. Rumah Bu Ratih ternyata tidak kosong karena ia tidak mampu tinggal sendirian. Rumah itu disewakan kepada sebuah keluarga selama 1 tahun. Nilai sewanya cukup besar. Uang muka sudah dibayar penuh 2 minggu sebelum ia pindah ke rumahku. Di halaman terakhir terdapat nomor rekening penerima. Rekening itu milik Arman. Aku memotret dokumen tersebut, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Kini aku memiliki 2 petunjuk. Rekaman percakapan Bu Ratih dan perjanjian sewa yang membuktikan kepindahannya sudah direncanakan. Namun aku belum tahu mengapa uang sewa rumah ibunya masuk ke rekening Arman. Siang itu, Arman pulang lebih awal. Ia membawa sebuah meja kecil dan meletakkannya di samping ranjang Bu Ratih. Mulai sekarang, makanan ibu dibawa ke kamar, katanya. Kenapa? Ibu sulit berjalan. Aku menatap Bu Ratih yang sedang berbaring sambil memegang bel kuningan. Pagi tadi ibu berjalan ke dapur. Bu Ratih langsung menyela. Aku hampir jatuh. Untung sempat memegang meja. Arman tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, "Kamu jangan membuat ibu merasa sedang diawasi." Aku tersenyum tipis. Aku hanya ingin memastikan aku merawat penyakit yang benar. Sore itu, aku menghubungi seorang dokter yang pernah menangani ibuku. Namanya Dokter Sari. Ia berpengalaman melakukan pemeriksaan lansia di rumah. Aku menjelaskan keadaan Bu Ratih tanpa menuduh siapapun. Aku hanya mengatakan bahwa suamiku membawa ibunya untuk dirawat, tetapi menolak pemeriksaan medis. Dokter Sari berkata sesuatu yang membuatku semakin yakin. Perawatan harus berdasarkan kebutuhan pasien, bukan berdasarkan dugaan keluarga. Kalau beliau memang sulit berjalan, kita perlu mengetahui penyebabnya. Kalau tidak, terlalu banyak bantuan justru bisa membuat beliau kehilangan kemandirian. Kami sepakat melakukan kunjungan 2 hari kemudian. Aku tidak memberitahu Arman. Aku ingin melihat reaksinya ketika seorang tenaga medis menilai ibunya secara langsung. Sementara itu, tekanan di rumah semakin berat. Bu Ratih mulai mengatur dapurku. Ia memindahkan bumbu, mengganti tempat peralatan, dan mencampurkan bahan pesanan dengan bahan rumah tangga. Ketika aku menegur, ia mengatakan dapur itu sekarang harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Suatu pagi, 20 kotak makanan yang sudah kususun dipindahkan dari meja karena Bu Ratih ingin menggunakan tempat itu untuk menaruh obat. Padahal obatnya hanya 3 botol vitamin. Aku terlambat mengirim pesanan. Pelanggan mengeluh. Arman justru menyalahkanku. Kamu tidak bisa terus bekerja seperti sebelum ibu datang. Kenapa hanya pekerjaanku yang harus berubah? Karena kamu bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah bukan berarti aku selalu tersedia. Arman menunjuk pintu kamar ibunya. Beliau orang tua. Kamu seharusnya paham. Aku memandang wajah lelaki yang 6 tahun menjadi suamiku. Ketika ibuku sakit, Arman menganggap pekerjaannya tidak bisa diganggu. Sekarang ibunya datang dalam keadaan yang belum jelas, tetapi pekerjaanku dianggap tidak penting. Aku merawat ibuku sambil tetap bekerja, kataku. Saat itu kamu tidak pernah mengurangi kegiatanmu. Jangan membandingkan orang tua. Aku tidak membandingkan mereka.
Aku membandingkan caramu memperlakukan aku. Arman berdiri. Kamu selalu menghitung masa lalu. Aku baru menghitungnya sekarang. Karena ternyata selama ini hanya pengorbananku yang kamu anggap tidak memiliki harga. Bu Ratih membunyikan bel berkali-kali dari kamar. Arman bergegas menghampirinya. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan wajah merah. Ibu menangis karena mendengar ucapanmu. Aku tidak berbicara kepada ibu. Mulai besok, hentikan pesanan selama 1 bulan. Aku menatapnya tidak percaya. Kamu tidak berhak menutup usahaku. Aku suamimu. Usaha itu kubangun sendiri. Rumah ini rumah kita. Aku juga berhak menentukan apa yang dilakukan di dalamnya. Kalimat itu menunjukkan tujuan mereka semakin jelas. Mereka tidak hanya ingin aku merawat Bu Ratih. Mereka ingin mengambil kendali atas hidupku sedikit demi sedikit. Malamnya, aku memeriksa rekening usaha. Ada 2 kali penarikan dari rekening bersama yang biasa kami gunakan untuk kebutuhan rumah. Jumlahnya tidak sedikit. Aku bertanya kepada Arman. Ia menjawab singkat. Untuk kebutuhan ibu. Namun Bu Ratih datang membawa pakaian, perlengkapan mandi, dan obat sendiri. Tidak ada pembelian besar yang terlihat. Aku meminta bukti pengeluaran. Arman membanting ponselnya ke meja. Sekarang kamu mencurigai aku mencuri uang. Aku hanya bertanya kemana uang itu digunakan. Uang suami istri bukan hanya milikmu. Benar. Karena itu penggunaannya harus diketahui bersama. Bu Ratih keluar dari kamar dengan langkah pelan. Aku tidak menyangka kehadiranku membuat kalian bertengkar soal uang. Kalau begitu, kembalikan saja aku ke rumahku. Aku menatapnya. Rumah ibu sedang disewakan selama 1 tahun. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Bu Ratih berubah. Arman berdiri begitu cepat sampai kursinya bergeser. Kamu membongkar barang ibu. Saya mencari kartu pengobatan. Saya menemukan salinan perjanjian sewa di saku luar koper. Bu Ratih memegang dada. Tidak tahu malu. Menggeledah barang orang tua. Aku tidak mengambil apapun. Arman mendekat. Itu bukan urusanmu. Rumah ibu disewakan. Uangnya masuk ke rekeningmu. Lalu ibu dipindahkan ke rumahku tanpa persetujuanku. Bagaimana mungkin itu bukan urusanku? Arman terdiam sesaat. Kemudian ia berkata, uang itu untuk membayar utangku. Aku merasa seolah lantai bergeser. Utang apa? Pinjaman. Untuk apa? Tidak perlu kamu tahu. Aku tertawa pendek karena tak percaya. Jadi kamu mengambil uang sewa rumah ibumu untuk membayar utang yang kamu sembunyikan. Lalu kamu memindahkan beliau ke rumahku dan menyuruhku berhenti bekerja agar merawatnya. Jangan membalikan keadaan, bentaknya. Ibu rela membantu anaknya. Dan aku harus membayar sisanya dengan waktu, tenaga, rumah, serta pekerjaanku. Bu Ratih menunjukku. Kamu terlalu perhitungan. Arman adalah suamimu. Utangnya juga tanggung jawabmu. Utang yang tidak pernah dibicarakan denganku bukan tanggung jawab yang bisa dipaksakan. Arman mengambil kunci mobil. Aku tidak mau membahas ini sekarang. Ia pergi meninggalkan rumah. Bu Ratih menatapku dengan penuh kebencian. Kamu boleh merasa rumah ini milikmu. Tetapi selama kamu menjadi istri Arman, kamu harus mengikuti keputusan suamimu. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil kotak jahit ibuku, lalu meletakkannya di atas meja kamarku. Dulu ibuku sering berkata, kesabaran bukan berarti membiarkan orang lain menginjak batas kita. Kesabaran adalah kemampuan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Aku mengambil keputusan kedua. Aku akan membiarkan mereka merasa menang sedikit lebih lama. 2 hari berikutnya, aku menerima semua permintaan Bu Ratih tanpa berdebat. Aku membawakan makanan ke kamar. Aku mengganti spraynya. Aku menyiapkan air hangat. Namun aku tidak menutup usahaku. Aku memindahkan sebagian proses memasak ke dapur kecil di rumah kosong milik seorang kerabat yang letaknya tidak jauh. Pesanan tetap berjalan, meskipun jumlahnya kukurangi. Arman mengira aku sudah menyerah.
Ia mulai berbicara lebih terbuka di depan ibunya. Suatu malam, ia berkata bahwa teras rumah sebaiknya tidak lagi digunakan untuk menerima pelanggan. Nanti kita jadikan tempat ibu berjemur. Bu Ratih mengangguk. Bagus. Orang yang keluar masuk membawa makanan membuat rumah terlihat seperti warung. Aku tetap menyuap nasi tanpa memberi tanggapan. Arman melanjutkan. Minggu depan keluarga akan datang. Kita jelaskan bahwa Nayara akan berhenti menerima pesanan untuk sementara. Aku mengangkat wajah. Kenapa harus diumumkan? Supaya semua tahu kamu akan fokus merawat ibu. Aku belum menyetujuinya. Bu Ratih menggoyangkan bel kuningan di atas meja. Kadang keputusan keluarga tidak harus menunggu persetujuan satu orang. Aku menatap mereka bergantian. Keluarga akan datang hari apa? Arman terlihat lega karena mengira aku mulai menurut. Sabtu siang. Baik. Mereka tidak tahu bahwa Dokter Sari akan datang pada pagi yang sama. Sabtu pagi, Bu Ratih mengenakan baju terbaiknya. Ia mengaku tubuhnya lebih lemah karena banyak orang akan datang. Ketika Dokter Sari tiba, Arman langsung menahannya di teras. Siapa yang memanggil dokter? Aku. Jawabku. Aku sudah mengatakan tidak perlu. Dokter Sari berbicara tenang. Saya hanya akan melakukan pemeriksaan dasar. Tidak ada tindakan apapun tanpa persetujuan pasien. Bu Ratih muncul di pintu kamar dengan tongkat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak meminta diperiksa. Dokter Sari tersenyum sopan. Tidak masalah. Saya bisa pergi. Namun kalau keluarga akan menentukan bahwa ibu membutuhkan perawatan penuh sepanjang hari, sebaiknya ada dasar medisnya. Arman menatapku tajam. Keluarga kami tidak memerlukan orang luar untuk menentukan cara merawat orang tua. Aku menjawab, tetapi kalian memakai alasan kesehatan untuk mengubah pekerjaanku dan mengambil alih rumah ini. Bu Ratih akhirnya setuju diperiksa karena tidak ingin terlihat takut. Dokter Sari memeriksa tekanan darah, kekuatan tangan, gerak sendi, keseimbangan, dan kemampuan berjalan. Bu Ratih beberapa kali mengeluh sakit, tetapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan gangguan yang membuatnya harus dilayani sepanjang hari. Dokter Sari bahkan meminta Bu Ratih berjalan dari kamar ke ruang tamu tanpa tongkat. Awalnya ia menolak. Namun ketika diminta menunjukkan bagian yang sakit, penjelasannya berubah-ubah. Dokter Sari tetap tenang. Dari pemeriksaan awal, ibu memang memiliki keluhan ringan pada lutut. Itu umum terjadi pada usia ibu. Namun ibu masih mampu melakukan kegiatan dasar secara mandiri. Arman menyela. Ibu sering hampir jatuh. Kalau begitu, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan. Tetapi terlalu banyak berbaring justru tidak baik. Ibu harus tetap bergerak. Wajah Bu Ratih menegang. Jadi menurut dokter, aku berpura-pura. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya menjelaskan bahwa ibu tidak membutuhkan pendamping yang melayani setiap kebutuhan selama 24 jam. Kalimat itu merobohkan alasan utama mereka. Namun pembalikan sebenarnya belum terjadi. Menjelang siang, keluarga mulai berdatangan. Mereka duduk di ruang tamu dan teras. Arman menyambut mereka dengan wajah seperti seseorang yang akan menyampaikan keputusan penting. Dokter Sari hendak pulang, tetapi aku memintanya menunggu sebentar. Ia setuju karena aku mengatakan ada persoalan keluarga yang menggunakan hasil kesehatan sebagai alasan. Bu Ratih duduk di kursi besar. Bel kuningan diletakkan di atas meja di sampingnya. Arman berdiri di tengah ruangan. Ia mengatakan bahwa kondisi ibunya menurun. Karena itu, Bu Ratih akan tinggal bersama kami untuk waktu yang belum ditentukan. Kemudian ia mengatakan aku sudah bersedia mengurangi pekerjaan agar bisa merawat ibunya. Aku menatapnya. Aku tidak pernah mengatakan itu. Suasana langsung berubah. Arman mencoba tersenyum. Kita sudah membicarakannya. Kamu yang memutuskan. Aku tidak menyetujui. Bu Ratih mengambil bel dan membunyikannya sekali. Nayara, ambilkan air. Semua orang melihatku. Ia sengaja melakukannya di depan keluarga untuk menunjukkan bahwa aku telah menerima peran yang mereka tentukan. Aku tidak bergerak.
Sebaliknya, aku mengambil gelas yang berada tidak sampai sejengkal dari tangan Bu Ratih, lalu menggesernya lebih dekat. Air ibu ada di sini. Dokter sudah mengatakan ibu mampu mengambilnya sendiri. Beberapa orang saling berpandangan. Arman menurunkan suaranya. Jangan mempermalukan ibu. Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya akan meluruskan alasan ibu dibawa ke rumah ini. Aku mempersilakan Dokter Sari menjelaskan hasil pemeriksaannya. Dokter Sari menyampaikan bahwa Bu Ratih masih mandiri. Ia memang membutuhkan olahraga ringan, pola makan baik, dan pemeriksaan berkala. Namun tidak ada dasar untuk memaksa orang lain berhenti bekerja demi melayaninya sepanjang hari. Bu Ratih langsung membantah. Dokter hanya memeriksa sebentar. Dia tidak melihat bagaimana aku hampir jatuh setiap malam. Aku mengeluarkan ponsel. Aku juga pernah percaya. Aku memutar rekaman dari kamera dapur yang kupasang setelah malam pertama melihat Bu Ratih berjalan normal. Di layar, terlihat Bu Ratih masuk ke dapur tanpa tongkat. Ia membungkuk mengambil panci, menaiki satu pijakan kecil, lalu meraih stoples di lemari atas. Gerakannya tidak seperti orang yang hampir jatuh setiap malam. Arman merampas ponselku. Kamu merekam ibu diam-diam. Kamera itu dipasang di area usahaku setelah beberapa pesanan dipindahkan dan rusak. Aku mengambil kembali ponsel tersebut. Kamera itu tidak berada di kamar atau ruang pribadi. Bu Ratih berkata bahwa video itu hanya menunjukkan dirinya sedang dalam kondisi lebih baik. Aku mengangguk. Benar. Karena itu aku membawa bukti berikutnya. Aku mengeluarkan salinan perjanjian sewa rumah. Aku tidak mengatakan Bu Ratih tidak boleh menyewakan rumahnya. Itu adalah haknya. Namun dokumen tersebut membuktikan bahwa kepindahannya bukan keputusan mendadak akibat kesehatan. Perjanjian dibuat beberapa minggu sebelumnya. Uang sewa dibayar kepada Arman. Arman menggunakan uang itu untuk menutup utang yang tidak pernah ia ceritakan kepadaku. Lalu mereka menempatkan Bu Ratih di rumahku tanpa persetujuanku. Beberapa keluarga mulai bertanya kepada Arman. Ia mencoba menjelaskan bahwa utangnya timbul karena investasi yang gagal. Ia mengatakan ia berniat mengembalikan uang ibunya setelah mendapat keuntungan. Aku bertanya, kalau semua niatmu baik, mengapa kamu tidak berbicara denganku? Arman tidak menjawab. Aku memutar rekaman terakhir. Suara Bu Ratih terdengar jelas. Ia mengatakan bel itu akan terus dibunyikan sampai aku menutup usaha. Ia mengatakan rumahku terlalu lama kuatur sendiri. Ia juga berkata Arman akan memastikan aku tidak memiliki alasan untuk keluar rumah. Ruangan menjadi benar-benar sunyi. Bu Ratih berdiri dari kursinya tanpa bantuan. Ia baru menyadari kesalahannya setelah semua orang melihatnya berdiri tegak. Aku hanya sedang kesal, katanya. Aku memandangnya. Kesal tidak membuat seseorang merencanakan kepindahan selama berminggu-minggu. Arman memegang lenganku. Cukup. Kita bicara di kamar. Aku melepaskan tangannya. Tidak. Kamu mengumumkan keputusan tentang hidupku di depan keluarga. Maka aku akan menjawab di depan orang-orang yang sama. Aku mengambil map dari meja. Di dalamnya ada dokumen rumah, laporan rekening usaha, dan surat yang sudah kusiapkan. Rumah ini diwariskan ibuku kepadaku sebelum kami menikah. Selama ini aku menganggapnya rumah kita. Namun kamu memakai kepercayaanku untuk membawa seseorang tinggal permanen tanpa persetujuanku. Arman mulai panik. Kamu mau mengusir ibuku. Aku memberi waktu 7 hari agar kalian mencari tempat tinggal yang layak menggunakan uang sewa rumah ibu. Bu Ratih menjerit. Ini rumah anakku juga. Arman tinggal di sini sebagai suamiku. Rumah ini bukan miliknya secara hukum. Arman menatap map itu. Kamu sudah menemui pengacara. Aku sudah meminta nasihat hukum agar tidak bertindak gegabah. Wajahnya memucat. Aku melanjutkan keputusan yang sudah kupikirkan selama beberapa malam. Mulai hari itu, Arman tidak lagi memiliki akses ke rekening usahaku. Rekening bersama tetap dibuka hanya untuk mencatat kewajiban rumah tangga sampai semuanya diselesaikan. Aku juga meminta seluruh uang yang ia tarik tanpa penjelasan dikembalikan secara bertahap.
Akibat pertama dari kebohongannya adalah hilangnya akses terhadap uang dan rumah yang selama ini ia anggap bisa dikuasainya. Akibat kedua jauh lebih berat. Aku mengajukan perpisahan. Arman mundur satu langkah. Kamu mau menghancurkan pernikahan hanya karena ibu tinggal di sini? Bukan karena ibu tinggal di sini. Karena kamu berbohong, mengambil keputusan di belakangku, memakai uang tanpa penjelasan, dan mencoba mematikan pekerjaanku supaya aku lebih mudah dikendalikan. Aku melakukan semua ini demi ibuku. Kamu menggunakan ibumu untuk menutupi utangmu. Bu Ratih mendadak memegang dada. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kursi dan mulai terengah-engah. Beberapa orang panik. Dokter Sari segera mendekat dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, ia berkata tekanan darah Bu Ratih meningkat karena emosi, tetapi tidak ada tanda keadaan darurat. Ia meminta Bu Ratih bernapas perlahan dan tidak memaksakan diri. Bu Ratih menangis. Kamu puas melihat orang tua sakit? Aku menggeleng. Aku tidak pernah berharap ibu sakit. Bahkan sampai sekarang aku bersedia membantu mencarikan pemeriksaan dan tempat tinggal yang aman. Tetapi aku tidak akan lagi dipaksa menjadi pelayan atas nama bakti. Arman berlutut di depanku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suaranya tidak terdengar memerintah. Nayara, aku salah. Aku panik karena utang. Investasiku gagal. Ibu menawarkan uang sewa rumahnya. Aku tidak tahu harus menempatkan ibu di mana. Kamu tahu. Ia menatapku. Kamu bisa berbicara jujur. Kita bisa mencari jalan bersama. Tetapi kamu memilih menjadikan rumahku sebagai jawaban, waktuku sebagai pembayaran, dan pekerjaanku sebagai sesuatu yang boleh dikorbankan. Aku akan memperbaikinya. Bagaimana? Aku akan meminta ibu tidak banyak menuntut. Aku tersenyum pahit. Bahkan saat memohon, ia masih menganggap masalahnya hanya tuntutan ibunya. Masalahnya bukan bel itu, Arman. Masalahnya adalah kamu yang selalu menunjukku setiap kali bel itu berbunyi. Ia menunduk. Bu Ratih bangkit dari kursi. Nayara, aku memang mengatakan hal-hal buruk, tetapi aku melakukannya karena takut. Rumahku sudah disewakan. Arman sedang kesulitan. Aku pikir kalau tinggal di sini, semuanya bisa lebih ringan. Lebih ringan untuk siapa? Ia tidak menjawab. Bagi ibu, biaya hidup berkurang. Bagi Arman, utangnya tertutup. Lalu aku kehilangan ruang, waktu, pekerjaan, dan hak menentukan hidupku. Keringanan kalian dibayar sepenuhnya olehku. Bu Ratih mulai menyalahkan Arman. Ia berkata anaknya yang meyakinkan bahwa aku akan setuju. Ia mengaku tidak tahu Arman belum meminta izin. Arman langsung membalas bahwa ibunya sendiri yang mengusulkan agar aku berhenti menerima pesanan. Mereka saling melempar kesalahan di depan keluarga. Aku tidak merasa menang melihatnya. Aku hanya semakin yakin bahwa tidak ada kejujuran di antara mereka. Aku mengambil bel kuningan dari meja dan meletakkannya di depan Arman. Selama 7 hari ke depan, kalau ibu membutuhkan sesuatu, kamu yang menjawab bel ini. Arman memandang benda itu seperti baru memahami beratnya. Malam pertama setelah pertemuan keluarga, bel berbunyi 5 kali. Arman sedang berbicara melalui telepon soal pekerjaannya. Ia menutup mikrofon, lalu memanggilku. Nayara, tolong lihat ibu. Aku tidak bangkit dari kursi. Kamu yang harus pergi. Aku sedang bekerja. Aku juga. Bel berbunyi lagi. Akhirnya Arman masuk ke kamar ibunya. 10 menit kemudian, ia keluar untuk mengambil air hangat. Beberapa menit sesudahnya, ia harus kembali karena Bu Ratih ingin selimutnya diganti. Malam berikutnya, Arman mengeluh kurang tidur. Ia mengatakan ibunya memanggil sampai tengah malam. Aku hanya menjawab, aku mengalaminya sejak beliau datang. Pada hari ketiga, Arman menyarankan agar ibunya mulai mengambil air sendiri. Bu Ratih marah. Ia mengatakan Arman tidak sabar merawat orang tua. Aku mendengar pertengkaran mereka dari dapur. Kalimat-kalimat yang dahulu ditujukan kepadaku kini berbalik kepada Arman. Kamu anak yang tidak tahu balas budi.
Aku juga harus bekerja, Bu. Dulu aku merawatmu siang malam. Aku sudah menyediakan tempat tinggal. Ini bukan rumahmu. Setelah kalimat terakhir itu, keduanya terdiam. Mereka akhirnya mengakui kenyataan yang sejak awal berusaha diabaikan. 1 minggu kemudian, Arman dan Bu Ratih pindah ke rumah kontrakan kecil. Biayanya diambil dari sisa uang sewa rumah Bu Ratih. Aku tidak membiarkan mereka terlantar. Aku membantu menghubungi layanan pemeriksaan berkala untuk Bu Ratih. Dokter Sari juga memberikan daftar latihan ringan agar lututnya tidak semakin kaku. Namun aku tidak ikut pindah. Aku tidak lagi mengangkat bel. Proses perpisahan kami berjalan melalui satu jalur resmi. Dalam mediasi, Arman mengakui telah menggunakan uang tanpa membicarakannya denganku. Ia bersedia mengembalikan bagian yang berasal dari rekening bersama secara bertahap. Ia beberapa kali meminta kami memulai kembali. Aku mendengarkan tanpa memotong. Kemudian aku bertanya apakah ia benar-benar memahami kesalahannya. Arman berkata ia salah karena terlalu membela ibunya. Aku menjawab bahwa membela orang tua bukan kesalahan. Kesalahannya adalah mengorbankan istrinya tanpa izin, lalu menyebut pengorbanan itu sebagai kewajiban. Ia akhirnya menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jawaban. Bu Ratih pernah datang sendirian setelah proses perpisahan hampir selesai. Ia tidak membawa koper merah. Ia juga tidak membawa bel kuningan. Ia duduk di teras dan meminta maaf. Permintaan maafnya tidak sempurna. Sesekali ia masih mengatakan keadaan memaksanya. Sesekali ia masih menyebut aku terlalu keras. Namun di antara semua pembelaan itu, ia akhirnya mengakui satu hal. Aku mengira karena kamu sabar, kamu akan menerima apa saja. Aku menatapnya. Kesabaran memiliki batas. Bukan untuk menghukum orang lain, tetapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Bu Ratih mengangguk pelan. Aku tidak memeluknya. Aku juga tidak mengusirnya. Aku memberinya teh, lalu membiarkannya pulang dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, aku menata kembali kamar ibuku. Buku-bukunya ku kembalikan ke lemari. Mukena kesayangannya kulipat rapi. Kotak jahit berwarna coklat ku taruh di atas meja. Usaha cateringku kembali berjalan. Teras rumah diperbaiki menjadi ruang kecil untuk menerima pesanan. Bel kuningan itu masih ada. Arman meninggalkannya di atas meja ketika pindah. Awalnya aku ingin membuangnya. Setiap melihatnya, aku teringat suara yang memanggilku seperti aku tidak memiliki pekerjaan, rasa lelah, atau harga diri. Namun akhirnya bel itu kutaruh di meja pengambilan pesanan. Setiap kali makanan sudah siap, aku membunyikannya 1 kali. Bunyinya tidak lagi menyuruhku datang. Bunyinya menandakan sesuatu yang kubangun dengan tanganku sendiri telah selesai. Pada sore yang tenang, aku duduk di kamar ibuku sambil memegang kotak jahitnya. Rumah itu kembali terasa seperti rumah, bukan tempat seseorang menentukan hidupku tanpa bertanya. Aku tidak membenci Arman atau Bu Ratih. Aku hanya berhenti menyediakan diriku sebagai jawaban untuk setiap masalah yang mereka buat. Dulu, setiap bel itu berbunyi, aku berlari karena takut disebut istri buruk dan menantu tidak berbakti. Sekarang aku memahami satu hal. Berbakti tidak berarti menyerahkan seluruh hidup kepada orang yang menolak menghargainya. Dan menjadi istri tidak berarti kehilangan hak untuk berkata, "Ini hidupku. Bicaralah denganku sebelum memutuskannya."